Petinju punya ring, petarung MMA punya oktagon, pesumo berantemnya dalam lingkaran dohyo. Nah, orang Makassar bertarung bukan di atas ring ataupun di dalam kandang, melainkan bertarung di dalam sarung. Nah, budaya tarung sarung dari Makassar inilah yang diangkat oleh Archie Hekageri dalam drama aksi terbarunya. Hekageri menyusun narasi ke dalam kerangka sebuah cerita kompetisi. Tokoh jagoan kita di sini adalah Denny, remaja anak orang kaya yang dikirim pulang kampung. Denny disuruh ngurusin perusahaan keluarganya di sana. Nah, tapi tentu saja layaknya anak muda, Denny malah terlibat urusan asmara yang membawa Denny berseteru dengan seorang bully lokal di situ. Bully yang ternyata adalah juara bertahan kompetisi tarung sarung. Nah, demi membantu dan membela kehormatan teman-teman yang ia kenal di sana, Denny nyanggupin tantangan si bully untuk ikut dalam kejuaraan tarung sarung nasional yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi. Dalam waktu singkat itu, Denny harus mencari guru dan belajar ilmu tarung sarung. Tentu saja dengan syarat belajar yang gak mudah bagi dirinya dan dengan latihan yang juga gak mudahnya gitu. But turns out, Denny belajar lebih banyak daripada sekedar ilmu bela diri di situ. Nah, kisah kompetisi yang tokohnya underdog kayak gini tuh memang udah familiar. Ya kan, kita sering ngeliat cerita kayak gini tuh yang tokohnya terlihat nggak ada harapan untuk menang gitu. Musuhnya jauh lebih berpengalaman, sedangkan protagonisnya sendiri itu lembek. Terus juga ada elemen antara hubungan si protagonis dengan guru yang awalnya ogah buat melatih dia. Nah, film Tarung Sarung ini ngikutin persis beat per beat formula cerita underdog dalam kompetisi itu. Namun ada yang bikin film ini sedikit berbeda, yakni si karakter si protagonis itu sendiri. Si Denny bukanlah tipe karakter yang mengundang simpati kita. Dia bukan anak baik-baik. Dia bukan orang yang celahnya tuh paling cuma karena terlalu sombong atau terlalu naif atau gimana. Dosa si Denny itu sudah banyak dari awal. Dia tuh anak kaya yang manja gitu. Hal baik dalam diri Denny itu bahwa dia cuma ringan tangan untuk berbagi. Denny percaya uang membuat semua orang bahagia. Sehingga dia yang punya banyak uang itu nggak pelit dan selalu aja bagi-bagiin harta supaya orang senang. Nah, untuk memberesin masalah hidupnya, Denny yang punya anak buah banyak itu juga ringan tangan dalam hal berbagi mukulin orang. Maksudnya tuh dia suka berantem secara keroyokan. Bahkan si Panji Zoni yang meranin karakternya itu meng-approach si Denny ini dengan acting yang membuatnya mirip kayak tokoh jahat ala cerita-cerita gangster di Jepang gitu. Nah, di samping itu juga si Denny, dia ini nggak percaya sama yang namanya Tuhan. Dia ogah beribadah, dia nggak ngaku beragama. Nah, jadi film Tarung Sarung ini tuh ngambil resiko yang besar dengan membuat protagonis underdog ceritanya tuh orang yang unlikable kayak gini. Jadi si Denny ini kayak anti-hero or something gitu. Nah, sehingga pada awal-awal cerita susah bagi kita untuk peduli sama si Denny. Ditambah lagi si Denny itu dikelilingi oleh karakter-karakter yang konyol gitu. Aku ngerti fungsi mereka tuh untuk membalanskan tone, untuk menjadikan nada film lebih ngepop supaya kita merasa senang karena mereka lucu. Tapi justru rasanya malah semakin annoying gitu. Awalnya aku ragu, ini resiko yang diambil film itu bisa work out atau enggak gitu. Tapi seiring durasi, seiring kita melihat dan semakin mengerti kemana arahan progresi cerita, karakter Denny ini tampak semakin membaik. Development karakternya dalam durasi nyaris 2 jam film ini tuh terasa sangat gede gitu. Si Denny ini bukan semata berhasil membuat kita merasa bersimpati kepadanya, melainkan dia benar-benar earn our sympathy. Dia benar-benar berjuang untuk mendapatkan simpati kita. Ini yang bikin karakter itu terasa kuat, karena karakter Denny ternyata kompleks dengan banyak lapisan. Dia tuh anak kota yang percaya uang sebagai jalan keluar, yang jauh dari agama, yang hobi main keroyokan. Nah, dia tuh dibentrokan ke dalam lingkungan yang lebih kekeluargaan, yang lebih erat dalam hal keagamaan, yang menjunjung tinggi spiritualis one on one. Nah, that's the grand design dari karakterisasi si Denny. Karakternya dibuat seperti demikian supaya bisa memuat makna kultur tarung sarung
yang selaras dengan agama Islam. Dengan harapan supaya kita bisa ikut belajar bersama Denny. Buatku yang menarik di sini adalah soal 1 lawan 1 dan pencerahan Denny terhadap agamanya. Karena dalam bela diri tarung sarung, kan mau nggak mau si Denny harus 1 lawan 1 dengan lawan yang berada di dalam sarung bersamanya. But also, sarung itu juga merupakan atribut ibadah yang dipakai saat Denny belajar berkomunikasi one on one dengan Sang Pencipta. Nah kan di sini ada koneksi di sini. Denny belajar bertarung dengan Denny belajar dekat dengan agamanya itu ada koneksi. Nah di akhir film kita dapat melihat koneksi itu dimainkan sebagai solusi bagi Denny, yaitu pada saat adegan final fight yang cukup nyeremin sih sebenarnya. Diperlihatkan bahwa jurus pamungkas yang bikin Denny menang dalam hidupnya itu sebenarnya adalah keikhlasan. Dan perjuangan si Denny itu adalah belajar memahami keikhlasan, bagaimana dia mencapai tingkat ikhlas itu. Oke, to address the tiger in the room. Tiger karena ini gamenya nggak ada elephant. Karakterku jadi harimau. Bahwa itu film ini memang jelas sekali terinspirasi oleh film The Karate Kid, terutama yang original tahun 84. Kita lihat aja nama lengkap si Denny itu sebenarnya Denny Russo. Udah mirip kayak Daniel LaRusso, si protagonis di film Karate Kid. Tahap-tahap latihan bela dirinya pun nanti juga mirip. Nah di film ini tuh si Yayan Ruhian yang jadi Mr. Miyagi-nya. Nah dia tuh nyuruh si Denny tuh latihan tuh dengan nempok nyamuk, dengan beresin sendal masjid pakai kaki. Nah sehingga tuh jadi latihan yang nggak disadari oleh Denny. Nah ini kan sama persis dengan beat to beat latihannya di Karate Kid. Terkait kesamaan tersebut, film Tarung Sarung ini justru dia menjadi meta untuk nunjukin kesamaan itu gitu. At one point kita ngelihat Denny dan Tenri dengan love interest-nya melihat poster film The Karate Kid. Mereka berdua tuh mengenali film tersebut. Mereka bicara tentang film itu. Wah ini film favorit saya ini gitu kan. Si Denny itu malah menyebut dirinya taunya tuh cuma film Karate Kid yang baru, yang remake. Dan dia suka sama film tersebut. Nah ini kan sebenarnya film tuh ingin memperlihatkan bahwa mereka mengembrace bersamaan tersebut lewat adegan sekilas tadi. Hanya saja memang menurutku film ini melewatkan kesempatan untuk bermain lebih jauh dalam ranah meta itu. Karena kan aneh kalau ada karakter film yang tahu film Karate Kid, tapi mereka tuh nggak nyebutin apa-apa soal kejadian yang mereka lalui itu persis sama dengan film Karate Kid itu sendiri. Kan jadi aneh. Menurutku film ini mestinya bisa have fun lagi aja. Total aja bermain di ranah meta alias bikin diri mereka tuh self-aware gitu. Kayak misalnya mungkin si Denny bilang waktu dilatih si Denny-nya protes, wah ini kayak Karate Kid apa gimana gitu pokoknya lah. Soalnya kalau nyebutin sekilas gini tuh rasanya malah kayak jadi alasan aja gitu. Like film tuh kayak cuma bilang, lihat nih kami nampilin poster Karate Kid, jadi kami sengaja kok nyamain film itu dengan film ini gitu. Jadi kalian jangan ngeledekin apa gimana aja. Jadi kayak alasan aja. Nah memang pada beberapa titik film ini masih banyak yang bisa diperbaiki penuturannya ataupun ditambah lagi eksplorasi penulisan. Karena selain soal Karate Kid tadi itu ada lagi misalnya saat adegan opening di bar. Nah di opening film ini tuh yang kita lihat tuh nggak langsung kelihatan gitu bahwa tokoh utama cerita ini adalah cowok yang ngeroyok orang yang udah minta maaf. Karena di opening itu Denny malah tampak seperti penjahatnya. Nah apalagi karena momen pembuka film itu persisnya adalah adegan tuh nampilin karakter yang ternyata bukan siapa-siapa di cerita sedang nonton liputan kompetisi tarung sarung di handphonenya. Nah adegan nonton ini tuh nggak perlu. Karena pertama bukan tokoh utama cerita yang nonton, jadi siapa gitu. Terus kedua karena penjelasan tentang tarung sarung itu tuh akan diulang kembali nanti saat Denny baru tahu dan ingin berlatih. Jadi adegan penjelasan di opening itu selain bikin bingung siapa tokoh utamanya, juga redundan gitu. Padahal kan untuk memperkenalkan tarung sarung early within 10 minutes itu sebenarnya bisa dilakukan saat adegan Denny nonton televisi di rumah sebelum dia berangkat ke Makassar. Kan tinggal bikin aja si Denny, yang ditonton si Denny itu adalah tayangan tentang liputan tarung sarung. Dia tahu tarung sarung dari sana kan bisa dibikin begitu, lebih efektif. Terus satu lagi yang bisa diimprove
cara bertuturnya adalah saat berdialog soal agama. Meskipun memang setiap percakapan soal agama itu dibuat menggantung untuk Danny mempertimbangannya di dalam hati, tapi tetap saja film ini terdengar terlalu frontal berceramah. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat bagaimana film Ma Rainey's Black Bottom menghandle tokoh utamanya. Di film itu juga tokoh utamanya jauh dari agama, nggak percaya sama agama, dan bisa dibilang mengantagoniskan agama. Nah, pencerahan yang datang kepada karakter dilakukan oleh film itu lewat lebih banyak gerakan kamera ketimbang dialog-dialog nasihat. Nah, sehingga film tersebut tuh terasa lebih smooth dan terasa lebih less menceramahi gitu. Mungkin film Tarung Sarung ini mestinya bisa mencontoh ke sana. Dan terakhir adalah soal karakter penjahatnya. Di film ini tuh masih just jahat gitu, ambisius, nekat, kasar. Dan dia juga kadang-kadang nggak ragu untuk main keroyokan. Tuh jahatnya tuh dengan kata lain masih satu dimensi gitu. Padahal toh cerita ini sudah menetapkan bahwa Tarung Sarung itu kuat menyangkut soal harga diri. Nah, mestinya soal harga diri itu dieksplorasi dari sisi penjahatnya juga. Karena si Sandrego yang jahat itu tuh nggak pernah benar-benar dibahas dorongan personalnya apa. Dia hanya diperlihatkan ingin memperistri si Tenri, dan baginya si Danny itu adalah penghalang gitu kan. Tapi nggak pernah digali lebih lanjut. Kita nggak pernah melihat dia tuh dalam momen-momen yang lebih manusiawi gitu. Makanya ketika konflik semakin memuncak, ya ini saat si Sandrego menantang Danny melakukan apa tuh yang namanya si Gajang Laleng Lipa, yaitu tarung sarung versi berdarah lah istilahnya. Kita hanya melihat tindakannya itu sebagai tindakan seorang loser gitu, sebagai tindakan orang yang nggak menerima kekalahan. Padahal itu sebenarnya ada secercah emosi yang bisa digali di sini. Karena tantangan itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang merasa harga dirinya terluka. Kita nggak benar-benar ngeliat ini, kita hanya mendengar si Sandrego-nya cuma bilang aku malu karena kalah gitu. Kan show not tell lah istilahnya gitu kan. Kurang dieksplorasi di sini tokoh penjahatnya. With all being said, menurutku film ini cukup lumayan, terutama ketika dilihat sebagai drama kompetisi. Karena perjalanan tokoh utamanya terasa sangat fulfilling, dan Danny itu benar-benar earn our respect dan earn our sympathy. Ada banyak layer pada cerita dan karakter ini. Ada keluarga, budaya, agama, bahkan ada soal lingkungan hidup. Padat banget. Dan semuanya itu berhasil diikat terarah oleh naskah. Karakter-karakter pendukung pun mendapat banyak pengembangan, walaupun beberapanya memang difungsikan sebagai easy fodder sebuah dramatisasi. But that's okay. Karena sebagian besar film ini tuh terasa cukup padat dan berbobot, dengan hanya meninggalkan beberapa aspek yang mestinya bisa ditulis dengan lebih baik lagi. Dari segi aksi, yang kurang adalah camera work, karena kurang bisa menonjolkan keunikan dari bertarung dalam sarung itu gimana sih gitu. Treatment di sini tuh masih serupa dengan saat ngerekam adegan berantem biasa. Jadi tarung sarungnya kurang diperlihatkan spesial. Soal kemiripan dengan Karate Kid, film udah ngaku, dan memang formula cerita kompetisi begini tuh udah sering diulang-ulang dilakukan. Karena formula ini sudah terbukti berhasil, sehingga mestinya kita bisa maklum aja lah. Lagi pula memang latar film ini kan udah cukup kuat sebagai identitas yang unik. Makanya sangat disayangkan film ini tuh nyerah dan tayang di Netflix, alih-alih bertahan nunggu tayang di bioskop. Sayang banget, mestinya film original kayak gini tuh tayangnya dia kalau bisa di bioskop lah. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Tarung Sarung. That's all we have for now. Menurut kalian kenapa formula underdog dalam cerita kompetisi selalu berhasil bikin greget dan disukai oleh penonton? Share with us in the comments. Also, jika punya game yang ingin dimainkan, sebutin juga di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review yang lebih detail dan lebih tepat waktu. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners, there are Sandrego.